Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini kami akan memaparkan tentang merancang dan menerapkan penggunaan metode pembelajaran IPS SD yang berlandaskan pendekatan kognitif. Dengan anggota nama Ayu Nelly Handayani Permatasari, NPM 19488111008. Selanjutnya, nama Andisa Putri Utami, NPM 19488111007. A. Pengertian pendekatan kognitif. Aspek-aspek yang termasuk kognitif adalah pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi pendekatan kognitif. Ini menekankan pada bagaimana cara individu memberi respon yang datang dari lingkungan dengan data, mengorganisasikan data, memformulasikan masalah, membangun konsep dan rencana pemecahan masalah dengan simbol-simbol verbal dan non-verbal. Atau pendekatan kognitif adalah suatu pendekatan yang menekankan pada kecakapan intelektual. B. Cara merancang penggunaan metode pembelajaran IPS SD yang berlandaskan pendekatan kognitif. Salah satu metode pembelajaran yang berlandaskan pendekatan kognitif adalah latihan inquiry atau inquiry training. Metode ini berangkat dari suatu kenyataan bahwa perkembangan individu itu bersifat independen atau bebas. Oleh karena itu, dalam penerapannya lebih menitik beratkan pada penyelidikan yang bersifat bebas tetapi terarah dan sistematis. Tahap-tahap penerapan metode. Yang pertama, menyajikan masalah. Guru mengajukan situasi yang mengandung masalah dan menentukan prosedur inquiry yang akan ditempuh oleh siswa. Yang kedua, mengumpulkan data dan verifikasi data. Siswa mengumpulkan informasi tentang masalah yang diajukan. Tahap ini dimaksudkan untuk membuktikan hakikat objek dan kondisi serta menyelidiki peristiwa masalah. 3. Mengumpulkan unsur baru. Siswa bersama guru mengadakan eksperimen dan pengumpulan data atau unsur baru. Maksud kegiatan eksperimen ini adalah memisahkan variabel yang mendukung, mengajukan hipotesis, dan mengetes sebab akibat. 4. Merumuskan penjelasan. Siswa bersama guru merumuskan penjelasan atau uraian secara mendetail, rapi, dan sistematis. Yang kelima, menganalisis terhadap proses inquiry. Siswa menganalisis pola-pola penemuan. Tahapan ini sangat penting untuk mengetahui sejauh mana proses inquiry telah dilaksanakan dan apabila menemui beberapa kekurangan, dicoba untuk diperbaiki secara sistematis. Hal-hal yang perlu diperhatikan guru dalam menerapkan metode latihan inquiry adalah berikut ini. A. Rencanakan waktu yang akan digunakan. B. Siswa dapat melakukan secara kelompok. C. Lanjutkan latihan inquiry dengan jalan diskusi. D. Gunakan sumber-sumber yang sesuai masalah sebanyak-banyaknya. C. Menerapkan penggunaan metode pembelajaran IPS SD yang berlandaskan pendekatan kognitif. Sebagai contoh, kita ambil kurikulum sekolah dasar kelas 6 semester 2 sebagai berikut. 1. Kompetensi dasar. Kemampuan memahami gejala alam dan sosial negara, Indonesia dan negara tetangga. 2. Materi pokok. Gejala alam dan sosial negara Indonesia dan negara tetangga. 3. Hasil belajar. Membandingkan gejala alam negara Indonesia dengan negara-negara tetangga. Mendeskripsikan gejala sosial Indonesia dan negara-negara tetangga. 4. Indikator. Menunjukkan pada peta letak dan nama negara-negara tetangga Indonesia. Membandingkan ciri-ciri gejala alam Indonesia dengan negara-negara tetangga. Membandingkan ciri-ciri gejala sosial di Indonesia dengan negara-negara tetangga. Memberi contoh sikap waspada terhadap gejala sosial di Indonesia.
Setelah kita pahami hal-hal di atas, maka langkah selanjutnya adalah sebagai berikut. A. Menyajikan masalah. Guru mengajukan masalah dengan pertanyaan sebagai berikut ini. Bagaimana gejala alam dan sosial di Indonesia jika dibandingkan dengan negara tetangganya? B. Mengumpulkan data dan verifikasi data. Siswa mengumpulkan data melalui buku-buku sumber yang berkaitan dengan masalah yang dirumuskan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengkaji situasi peristiwa pemberontakan G30 SPKI sehingga siswa memahami situasi secara objektif. C. Mengumpulkan unsur baru. Guru dan siswa mencocokkan secara langsung antara informasi dengan rumusan masalah yang dirumuskan dan menemukan unsur-unsur baru yang dapat digunakan untuk menjawab masalah. D. Merumuskan penjelasan. Guru membantu siswa dalam merumuskan penjelasan untuk menjawab atas masalah secara mendetail, rapi, dan sistematis. E. Menganalisis terhadap proses inquiry. Guru menganalisis pola-pola penemuannya dan siswa menilai efektivitas proses inquiry yang dilakukan. Kegiatan ini menekankan pada kemampuan intelektual melalui mengorganisasikan data, merumuskan masalah, membangun konsep, dan merumuskan pernyataan atas masalah yang ada. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.